Jadi mol itu bukan yang ada di ion, bukan ion. Tapi mol itu merupakan satuan, deh. Satuan kayak misalnya satuan panjang itu meter. Terus satuan berat itu kilogram, massa gitu ya. Nah, kalau mol ini Ya, juga merupakan satuan. Tapi satuan dari apa? Satuan dari ukuran jumlah partikel. Nah, jumlah partikel itu banyak. Ada atom, ada molekul, ada ion. Gitu ya. Jadi mol itu merupakan satuan dari jumlah partikel. partikel. Terus, nah misalnya satu lusin, berarti kan satu lusin itu satuannya ada 12 butir. Nah, kalau satu mol, satuannya gimana? Nah, jadi kalau satu mol ini, satuannya adalah jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. Maksudnya apakah? Jadi kan eh, dalam suatu atom itu, dalam suatu partikel itu, ada dalam satu partikel nih ya, dalam satu partikel itu ada 12 gram atom C12. Tuh. Jadi kita belajar berapa sih kalau misalnya 2 mol jumlah partikelnya berapa, terus kalau 3 mol berapa dan seterusnya. Jadi yang tadi Adit bilang yang Avogadro. Jadi menurut Avogadro, banyaknya partikel dalam 12 gram atom C12 ada sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Artinya sangat banyak begitu ya partikel di dalam satu atom. Jadi benar-benar Hmm. kita nggak bisa ngelihat. Nah, karena sangat banyak ini, 10 pangkat 23 itu kan jumlahnya sangat banyak, nggak bisa kita lihat. Jadi Ya, kita kita singkat jadi satu mol gitu ya gitu ya. Jadi satu mol oke. itu sama aja dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Sangat banyak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungannya, rumus-rumus yang ada di mol. Ada 4 rumus ya, 4 rumus terus dijabarin lagi sekitar 6 rumus ya, 6 rumus aja untuk di mall. Jadi silakan Abid catat ya. Yang Oke. pertama adalah ini yang Avogadro tadi, Bid. Jadi mol itu sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, terus atau kalau misalnya biar gampang ya, Bid ya, kita singkat aja jumlah partikel ini menjadi JP. Gitu ya, JP itu jumlah partikel. Nih kakak tulis Oke. ini. Nah, nah, JP. Nah, 6,02 10 pangkat 23 ini kita singkat menjadi L. L itu adalah bilangan Avogadro. Nilainya 6K, karena tadi kakak bilang satu mol itu sampel dari satu atom. Makanya untuk rumus mol, mol itu lambangnya N ya. N kecil. Untuk rumus pertamanya adalah N sama dengan CP, jumlah partikel dibagi dengan L. L itu 6,02 kali 10 pangkat 20 ya. Oke, silakan. Oh, udah. Sip. Kita lanjut rumus yang kedua. Ini berhubungan dengan padatan. Nah, yang namanya padatan ini hubungannya sama massa. Nah, rumusnya apa? MR. Atau kita apa namanya, kita singkat lagi menjadi mol sama dengan gram per AR, atau bisa juga mol sama dengan gram per MR. Gitu. Abi tahu nggak bedanya AR sama MR apa? Kalau AR itu ini Kak, kalau di sekolah saya sih diajarinnya kalau AR itu Mhm. menghitung mesh number setiap elemennya. Heeh, betul. Kalau MR, Kalau MR itu totalnya Kak. betul. Jadi AR itu singkatnya adalah untuk satu atom, ya, Bit, ya.
untuk satu atom atau satu elemen. Kalau Mr itu molekul, Bit. Molekul itu artinya dia untuk lebih dari satu atom. Elemen. Oh. Jadi misal nih, kakak punya ada mana nih? Enggak, kakak punya hidrogen bit H. Kalau H ini kita cari AR atau MR? AR. AR. Ya. Tapi kalau H2 AR atau MR? H2 MR, Kak. MR. Karena udah gabungan. Kalau sekali lagi bit NH3 bit apa nih? NH3 MR, Kak. MR. Kalau buat nentuin MR udah bisa bit. Nentuin MR-nya bisa, Kak. Bisa. Coba kakak tes ya. Misal ARN itu adalah 14. ARH itu sama dengan 1. Berapa MR dari NH3 bit? Hmm, 17, Kak. Lanjut. Ini dicatat ya bit ya. Rumus yang kedua nih bit. Oke. Mol sama dengan gram per AR atau gram per MR. Cakep. Nah, yang ketiga, ini hubungannya dengan larutan. Nah, yang namanya larutan itu hubungannya sama volume. Volume. Yang ketiga ini ada larutan. Ini rumus yang kedua, ini rumus yang ketiga. Jadi N itu mol ya, sama dengan M dikali V. M-nya ini apa, Kak? M-nya ini bukan mol ya, Bid ya. M-nya ini adalah molaritas. Ini Kakak catat ya. Molaritas itu apa? Molaritas itu adalah konsentrasi atau kepekatan suatu zat. Ini namanya adalah konsentrasi molaritas. Nah, V-nya ini satuannya harus dalam liter. Gitu. Jadi kalau masih mili, harus dirubah dulu ke liter. Kalau V-nya Udah itu dicatat bit volume yang kan ya? ketiga ini N sama dengan M. Oh iya benar, V-nya ini volume. Volume tapi satuannya harus liter. Oke, Kak. Oke, udah catat. Sudah, Kak. Kita lanjut yang keempat. Catat dulu, catat dulu. Udah selesai bit nyatetnya? Sudah, Kak. Oh, udah. Oke. Sip, kita lanjut yang keempat. Terakhir nih bit ya, rumus mol. Ada PV sama dengan nRT. Aduh, aku jadi berantakan. Kakak. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita fokus ke yang ini aja, Bit ya. Yang PV sama dengan nRT. Ini hubungannya sama gas. Yes. Nah, gas ini ada di 3 kondisi. Ada yang pertama kondisinya STP. STP itu apakah? STP itu standar. Standar temperature pressure. Gitu. Jadi artinya ini kondisi standar. Nah, kondisi standar itu kondisi ketika suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Nah, untuk mencari mol dalam kondisi standar, itu rumusnya N sama dengan V per 22,4. Sedangkan yang kedua, ini ada RTP. RTP itu TP-nya sama ya, Ya. temperature pressure. R-nya cuma yang beda. R-nya ini apa? R-nya ini adalah room. Room itu maksudnya dalam suhu ruang. Nah, dalam suhu ruang itu kan suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Rumusnya beda dikit, Bit. Yang tadinya V per 22,4, buat RTP rumusnya jadi N sama dengan V per 24,4. Gitu. Nah, ini untuk yang ketiga. Kondisi ketiga ketika P dan T-nya tetap.
Artinya di sini ada 2 mol, ada 2 senyawa. Ini untuk 2 senyawa, gitu. 2 senyawa, tapi mol dan volumenya beda. Gitu. Jadi yang Oke. samanya itu adalah P dan T-nya tetap. Kita pakai rumus Na per VA sama dengan Nb per Vb. Ini untuk kondisi ketiga. Nah, ini turunan dari mana, Kak? Ini turunan dari gas ideal. Kalau di fisika pasti kenal ini ya, Bit ya? Iya Kak. Kenal kan ya? Gas ideal PV sama dengan MRT. Nah, P-nya ini apa? P-nya ini tekanan. Satuannya ATM. V-nya adalah volume, satuannya liter. N-nya ini adalah mol. R-nya ini adalah tetapan gas ideal 0,082. Terus T-nya adalah suhu. Tapi suhunya ini harus dalam Kelvin. Suhunya Kelvin. Berarti kalau dari Celcius, maka harus dirubah ke Kelvin dulu. Dengan cara derajat Celcius ditambah dengan 273. Gitu ya. Oke, Oke. silakan catat dulu Bib, 3 rumus ini nih. Mm-mm. Kalau yang Kalau udah STP, bilang ya Bib ya. ya Kak. Mm-mm. Kenapa kalau yang apa? Yang STP, RTP itu juga ditulis juga. Mm-mm, tulis aja. Soalnya ada di soal cuma kasih tahu ini suhunya segini, tekanannya segini. Nah, nanti kita klasifikasiin sendiri pakai rumus yang STP atau RTP. Oke. Mm-mm. Ini yang keempat ya, gas. Sudah Kak. Oke, sip. Udah, Bet. Sebenarnya cuma ini aja ya, rumus-rumus di mall untuk konsep mall. Jadi harap dicatat dengan rapi, kalau bisa foto terus dijadiin screenshot HP atau enggak dijadiin Hmm. layar HP biar ingat terus gitu ya rumus-rumus ini karena ini adalah dasar dasar dari Oke. stoikiometri atau perhitungan kimia di yang selanjutnya. Nah, sekarang kita coba latihan soal ya. Oke Nah, Kak. coba Abid baca soal nomor 1. Tentukanlah massa dari 0,2 mol atom Fe dan 0,5 mol Fe2O3. AR Oke, Fe jadi sama kita dengan buat heeh, 56 0 sampai dengan 16. heeh, mm-mm. Ini bukan 0 bit. Oh, Oh, oksigen. oh, ya, oh, ARO maksudnya ya. ya. Ah, ah. Nah, nah, coba nih Bit ya, kita klasifikasiin dulu. Kita disuruh menentukan massa. Massa dari 0,2 mol Fe dan 0,5 mol Fe2O3. Bedanya apa? Nah, kita lihat. Ini ada atom sama molekul ya. Untuk membedakan kita mencari AR atau MR. Nah, tadi Abid udah bisa nih. Untuk Fe
Kita pakainya AR atau MR? Fe itu AR, Kak. Betul. Kalau Fe2O3? Fe23 MR. Betul. Sip. Nah, sekarang coba Abid eh, jawab apa rumusnya untuk menentukan massa kalau diketahui mol. Tadi kan mol itu ada 4, kita review dulu ya, Abid. Yang pertama ada jumlah partikel, terus ada yang massa, ada yang larutan, sama ada yang gas. Nah, berarti kita pakai rumus yang mana nih, Bid nih? Yang padatan, Kak. Padatan. Nah, rumusnya Ya, apa, Bid? massa mol sama dengan massa Mol per sama dengan AR atau MR. betul. Per AR berarti kalau Fe ya. Kalau ini berarti massa per ml. Nah, kita mau cari masanya. Sudah diketahui mol sama AR-nya. Berarti masanya gimana rumusnya? 0,2. 0,2 terus 0,2 per 56 ya, Kak. nah, bentar bis. Nih, beda ya. Kalau ini kan cari mol nih. Mol sama dengan massa per AR. Nah, kalau di soal ini ditanyanya massa atau mol? Molnya, Kak. Oh, massa. Molnya berarti bertanya masanya apa nih? Bertanya masanya. Berarti kita tulis dulu nih. Molnya udah diketahui belum? Molnya udah, Kak. Udah ya. Kita tulis di sini 0,2. Kan N itu mol ya. 0,2 sama dengan massa per AR. Masanya ditanya. Kan tentukan massa ya. Tentukan massa ditanya dibagi AR-nya adalah 56. Berarti masanya berapa, Bit? 56 dikali 0,2. Betul. 56 dikali 0,2. Berapa ya? Bentar, Kak. Itu kayak kalau di sekolah boleh pakai kalkulator atau nggak boleh nih? Boleh sih, Kak. Oh boleh, Masya Allah. Iya. Ulangan juga boleh. Kalau ulangan enggak. Masya Allah. Oke, sok, langsung aja. Oh, kalau enggak. Tapi kalau ngitung manual bisa gak, Bin? Eh, lama sih, Kak. Ini hasilnya 33,6. Oke, oke. Abid perlu kakak kasih tahu nggak cara ngitungnya? Apa langsung aja? Langsung aja sih, Kak. Langsung aja sih. Jadi berapa? 33,6. Hah? 33,6. Iya. 56 dikali 0,2, Bit. Coba itu lagi. Bentar, Itu Kak. bukan dibagi ya, Bit ya. Oh, 11,2. Ah, iya. Tadi 33,6 dari mana? Ya, salah hitungnya. Satuannya apa, Bit, kalau masak? Gram. Gram. Sip. Nah, coba sekarang yang kedua, Fe2O3. Nah, coba bedanya kan tadi AR ya. Tinggal kita taruh 56. Sekarang coba Abi cari dulu MR dari Fe2O3. MR-nya Mhm. Caranya gimana, Bit? Dikterin kakak deh, Bit. 56 tambah 16. 56 tambah 16. Ini dikali sama Oh, ya, dikali jumlahnya 2 dulu, dulu Kak. ya. Iya, dikali 2 dulu. 56 dikali 2 sama 16 dikali berapa? Dikali 3. Betul. Nah, sok hitung jadi berapa?
112 tambah 48, Kak. Betul. Berapa? Eh, 160, Kak. Betul sih. 160. Nah, sekarang tinggal kita